وسع عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين. اللهم amin ya rabbal alamin. Wa ba'du qala. Selanjutnya baginda bersabda, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, hamba itu berada di bilik yang terletak di atas bilik-bilik lain, di atas bilik-bilik para syuhada. Masing-masing bilik itu memiliki 300 pintu dari yakut, zamrud dan emas. Di setiap pintu ada cahaya. Lelaki daripada mereka menikahi 300,000 bidadari yang menyilaukan mata. Setiap kali memandang salah satunya, bidadari itu berkata, "Ingatkah anda pada hari begini dan begitu?" Ketika ia menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap kali memandangnya, bidadari itu menyebut tentang perintah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahawa Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Musa, apakah engkau telah mengerjakan suatu amalan untukku?" "Tuhanku, saya telah salat, puasa dan bersedekah, bersujud keranamu serta memujimu, membaca kitabmu dan berzikir kepadamu," jawab Nabi Musa alaihissalam. "Musa, di dalam salat ada pembelaan bagimu. Di dalam puasa ada syurga untukmu. Di dalam sedekah ada naungan untukmu. Dan di dalam tasbih ada cahaya untukmu. Lalu apa amalan lain yang engkau kerjakan untukku?" "Tuhanku, tunjukkan kepada saya amalan yang dapat saya kerjakan untukmu." Musa alaihissalam, "Apakah engkau menolong waliku? Apakah engkau memusuhi musuhku?" Nabi Musa alaihissalam pun mengerti bahawa amalan yang paling utama adalah mencinta dan membenci kerana Allah serta membenci musuh-musuhnya. Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala anhu berkata, "Saya bertanya, ya Rasulullah, syuhada mana yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla?" Baginda menjawab, "Seseorang yang mendatangi pemimpin yang derhaka, menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, lalu terbunuh. Jika tidak terbunuh, qalam tidak bekerja setelah itu. Kalaupun hidup, ia tidak bergerak." Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Syuhada yang paling utama dari umatku adalah orang yang mendatangi pemimpin derhaka, memerintahkannya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, lalu ia terbunuh. Itulah syahid.
tempatnya di syurga adalah di antara tempat Hamzah dan Ja'far. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusha' ibnu Nun alaihissalam, aku akan membinasakan 40,000 orang baik, 40,000 orang baik dan 60,000 orang jahat di antara kamu, di antara kaummu. Tuhanku, tentang orang-orang jahat saya maklum, akan tetapi bagaimana dengan orang-orang baik? Tanya Yusha'. Mereka tidak membenci kerana kebencianku, serta makan dan minum bersama orang-orang jahat. Anas radhiyallahu taala anhu berkata, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, tidakkah kami memerintah kebaikan sebelum mengerjakan seluruhnya dan tidak mencegah kemungkaran sebelum menjauhi semuanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, perintahkanlah kebaikan walaupun kamu tidak mengetahui seluruhnya, dan cegahlah kemungkaran walaupun kamu tidak menjauhi semuanya. Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang ulama salaf berwasiat kepada anaknya, apabila seseorang dari kamu hendak memerintahkan kebaikan, teguhkanlah dirimu dengan kesabaran dan yakinilah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang meyakini pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan tersentuh penderitaan. Kemudian kata musannif, bab baru. Okey. Kita sambung sikit lagi topik yang sedang kita bincang, iaitu amar ma'ruf dan nahi mungkar. Topik itu. Dan kita tidak perlu berkesimpulan banyak. Kenapa? Kerana musannif memang mendatangkan, selain daripada mendatangkan pandangan-pandangan, nasihat-nasihat daripada Al-Quran, daripada hadis, musannif juga mendatangkan pandangan-pandangan ataupun asar-asar daripada para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, jadi kita langsung tidak langsung musannif memberikan komentar-komentar yang mudah kita faham terkait bab ini. Ya. Nah, yang paling penting ya, kita perlu memahami bahawa tugas ini adalah tugas kita. Itu saja. Okey. Nah, jadi kita lanjutkan. Berdasarkan kepada hadis Nabi SAW di atas ya, Rasul menjawab orang-orang yang menyuruh kebajikan, mencegah kemungkaran serta mencintai dan membenci kerana Allah. Nah, hadis ini, jawapan ini terkait dengan persoalan yang dikemukakan oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada periwayatan Abu Zar Al-Ghifari. Nah, itu ada pada muka surat 183. Okey. Jadi baginda Rasul menjawab pertanyaan Sayyidina Abu Bakar mengenai apakah ada lagi jihad, apakah ada lagi jihad disebut di sini ya. Apakah ada lagi jihad yang lebih afdal, lebih bagus, lebih hebat daripada memerangi orang musyrik? Kan? Berarti katanya, adakah jihad yang lebih bagus daripada berperang? Nah, jawab Rasulullah ada. Begitu kan? Nah, apa? Jadi baginda mengatakan Allah memiliki para pejuang di bumi. Ya, para pejuang itu lebih utama daripada orang yang mati syahid. Nah, artinya apa? Artinya para pejuang Allah SWT itu kedudukan mereka lebih aula, lebih afdal daripada orang yang mati syahid. Padahal mati syahid itu suatu ketinggian sudah, suatu kemuliaan sudah, gitu. Ya. Nah, jadi kemudian Nabi mengatakan mereka hidup dengan diberi rezeki dan berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah membanggakan mereka kepada para malaikat langit dan menghias surga untuk mereka. Allah berbangga-bangga ya pada malaikat-malaikat di langit tentang orang-orang ini, tentang pejuang-pejuang ini. Dan kemudian Allah menghiaskan untuk mereka syurga. Ya. Kemudian Nabi memajaskan seperti Ummu Salamah berhias untuk Rasulullah SAW. Nah, itu disebut sudah kebetulan. Ummu Salamah ada, itu di rumah Ummu Salamah. Nabi
Nabi apa ya? Kenen-kenenkan kepada Ummu Salamah begitu. Ya kan? Okey. Nah, jadi bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Siapakah mereka pejuang-pejuang itu?" Rasulullah menjawab, "Pejuang-pejuang itu adalah orang-orang yang menyuruh kepada kebajikan-kebaikan dan mencegah kemungkaran, serta mencinta dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala." Nah, orang itu. Jadi langsung tidak langsung kita mencatatkan ada 3 golongan di situ. Langsung tidak langsung. Pertama, orang yang menyuruh kepada kebajikan. Yang kedua, orang yang mencegah kemungkaran. Yang ketiga, orang yang menyinta dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah disabitkan dengan pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi itu rentetan. Selanjutnya baginda bersabda, ini sambungan kita ya. Selanjutnya baginda bersabda, selepas Nabi menyebutkan 3 perkara itu, nah Nabi pun bersabda, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya. Demi zat Allah Subhanahu wa taala yang diriku dalam kekuasaannya. Diriku, diri Nabi SAW. Artinya Nabi menyifatkan dia sendiri berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba itu, ya, hamba itu, hamba, nah itu perkataan yang sedang kita kaitkan. Itu adalah isim syarah, berarti ada fakta. Hamba itu siapa? Pejuang itu tadi. Ya. Hamba itu ai pejuang. Nanti di hari akhirat berada di bilik yang terletak di atas bilik-bilik lain, di atas bilik para syuhada. Nah, ini Nabi mau menggambarkan ketinggian, ya. Nabi mau menggambarkan ketinggian, keafdalan, kelebihan orang-orang yang melakukan ataupun melaksanakan ataupun mengamalkan amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Yang kedua dan yang ketiga, mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelasnya? Ya, orang itu. Jadi hamba itu, ya, yang kita sebutkan tadi itu ataupun yang tersebut di atas tadi itu, nah, mereka itu nanti di hari akhirat berada di bilik yang terletak di atas bilik-bilik lain, di atas bilik para syuhada. Jadi setakat itu Nabi SAW mau menunjukkan aula ataupun kelebihan orang yang melakukan amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu, ya. Kelebihan mereka daripada para syuhada. Nah, lanjutan, masing-masing bilik itu memiliki 300 pintu dari yakut, zamrud dan emas. Nah, bilik-bilik itu, masing-masing bilik ada 300 pintu. Nah, ini pun satu hal yang tidak menuntut kita tidak menuntut kita detail, ya. Mau cari satu bilik besar, mana bilik sampai ada 300 pintu. Nah, nanti kau gila saja pikir, tahu kan? Nah, jangan kita pikir itu. Ini Allah Subhanahu wa taala berhak untuk melakukan apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa yang sempurna untuk melakukan apapun, sama ada di dalam kotak pikiran kita ataupun di luar kotak pikiran kita. Betul kan? Nah, itu. Okey. Di atas setiap pintu ada cahaya katanya. Itu lanjutan daripada sebutan tadi. Di atas setiap pintu ada cahaya. Lelaki daripada mereka menikahi 300,000 bidadari yang menyilaukan mata. Lelaki daripada mereka. Lelaki daripada mereka. Siapa mereka? Orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar dan menyintai dan membenci kerana Allah SWT. Nah, itu berdasarkan jawapan Nabi. Yang di bawah, kalau berdasarkan jawapan Nabi yang di atas, mereka itu adalah pejuang. Ya, bukan pejuang yang Dr. Mahathir punya itu, ya. Ini pejuang ataupun disebut mujahid, ya, dalam istilahnya Arab. Ya, mereka-mereka itu adalah mujahid agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi rupa-rupanya mujahid agama Allah Subhanahu wa taala itu lebih hebat kedudukan mereka daripada orang yang mati syahid. Masya-Allah, tabarakallah. Ini Nabi SAW sedang menjelaskan kedudukan mereka itu. Ya. Lelaki daripada mereka menikahi 300,000 bidadari. Allah, Masya Allah, yang menyilaukan mata. Nah, adapun bidadari-bidadari itu menyilaukan mata.
Apa makna menyilaukan mata? Nah, tertarik, kau tengok dia saja memang menarik mata kau. Nah, menggambarkan keindahan, kecomelan, apa aku pun tidak tahu mau sebut. Kekiutan. Tidak ada istilah itu, istilah orang putih ya. Kita melayukan. Kekiutan. Kan? Nah, tengok saja menyilau mata kita. Tengok saja menyilau mata kita. Ini Nabi menyebutkannya. Walaupun hadis ini sifatnya menurut orang-orang kerohanian dalam hal-hal sebegini disebut fadail, ya, disebut kelebihan. Ya, meskipun sifatnya kelebihan, tapi disebut oleh Nabi SAW tentang mereka. Ya, khususnya tentang orang-orang mujtahid itu, orang-orang mujahid itu, orang-orang yang mujahid agama Allah Subhanahu wa taala, ataupun orang-orang yang menyuruh kepada kebaikan, kebajikan, orang-orang yang mencegah kemungkaran. Ya, ataupun orang-orang yang mencinta dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, tabarakallah. Begitu mili kan? Sebab itu wali pesan kamu orang mengajar, nanti belajar betul-betul nanti mengajar. Kalau kita mengajar, kita akan memiliki ini 300,000 bidadari. Jangan. Kau tidak mau gajul. Aku mau ketar-ketar aku mau. Habis bini ku tidak mau sudah, aku mau bidadari saja. Nah. Okey. Setiap kali memandang salah satunya. Ini rentetan daripada menyilaukan mata itu ya. Setiap kali memandang salah satunya. Bidadari itu berkata, bidadari itu bila dia memandang kita mizi, dia memandangmu, dia pandang kau mizi. Nah, nanti katanya apa? Ingatkah abang pada hari begini dan begitu? Nah, aku pun tidak tahu dia panggil abang kah, dia panggil apakah. Atau mungkin ada istilah yang lebih begitu kan, lebih menarik hati seorang lelaki syurga. Dia tidak tahu apa istilahnya. Nanti dia ketika dia memandang ya, dia memandang kita-kita yang menjadi mujahid, begitu kan? Mujahid agama Allah SWT, nanti katanya apa? Ingatkah abang pada hari begini dan begitu? Maksudnya pada hari abang lakukan ini, pada hari abang lakukan itu, ya kan? Nah, maksudnya itu. Pada hari abang menyuruh mengajak manusia kepada kebajikan, ya, mencegah manusia daripada kemungkaran. Abang ingatkah hari itu? Nah, dia bercakap dengan kita mizi. Honey, bee, baby. Nah, aku pun tidak tahu apa lagi istilahnya orang-orang sekarang pandai itu dia. Baby. Yang isteri panggil si suami baby. Yang aku pun tidak tahu. Bagi itu orang sekarang kan, Pakciki kan. Pandai saja. Belum nikah lagi, baby, ayang, mama, papa. Tampar bagi cabut semua gigi baru ada akal kan. Budak sekarang. Okey. Jadi katanya, ingatkah ayang, sayang, jangan abang pada hari begini dan begitu. Pada hari abang melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Nah, itu apa ya? Itu sebutannya, pertuturannya beda dari syurga, ya. Nah, begitu Pak. Nah, setiap kali memandangnya, bidadari itu menyebutkan tentang perintah untuk mengerjakan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Setiap kali memandangnya, dia pandang saja kita yang menjadi mujahid Allah di bumi ini, di muka bumi ini, dia pandang saja. Nah, dia menyebut tentang kita melakukan kebaikan, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Dia menyebut tentang itu. Seolah-olah dia mengingatkan si ahli syurga, mujahid bumi yang menjadi ahli syurga itu tentang kebaikan yang dilakukan oleh mereka di dunia. Faham ji? Nah, itu rentetan daripada hadis Nabi. Walid tenang fikir, dalam kepala Walid pusing saja fikir, menikahi 300,000 bidadari. 300,000 bidadari. Nah, Allah mentakdirkan, mengizinkan mujahid-mujahid di bumi. Mujahid di bumi itu macam mana? Orang yang menyeru kepada ma'ruf, mencegah mungkar, orang yang membenci dan menyintai kerana kerana Allah Subhanahu wa taala, disebutkan begitu. Nah, itulah mujahid-mujahid. Nah, dengan itu mereka nanti menikahi 300,000 bidadari. Nah, itu luar daripada kotak pikiran. Kan?
Tapi saja pikiran ini pikir, macam mana itu sampai 300.000 itu, macam mana mau kan? Keluar jam ini, rumah ini. Balik keluar dari rumah ini, masuk rumah itu. Keluar dari rumah itu, masuk rumah itu. Mungkin begitu tak? Aku pun tidak tahu kan. Nah, sebab itu bila bilang ini luar daripada kotak fikiran. Jangan pikir Jul ya. Jangan Jul. Nanti kalau kau pikir, besok pagi datang kau simbang sorang-sorang saja. Aku pun susah hati juga. Ha? Okey. Nah, Nabi menyebutnya begitu. Sebagai apa? Sebagai menunjukkan aula. Sebagai menunjukkan afdal. Sebagai menunjukkan kelebihan orang-orang yang menjadi mujahid agama Allah SWT. Itu terjemahan daripada perkataan pejuang itu ya. Nanti takut kita keliru dengan isu-isu politik semasa di negara kita. Dengan pejuang ada seorang alim, ada seorang members parlimen, ada seorang ahli parlimen dia. Bukan pejuang, itu muda lah. Itu muda. Kan? Okey, Syed Saddiq namanya. Okey. Nah, jadi selesai ya. Jangan ada persoalan terkait dengan yang boleh disebutkan tadi, bilik 300, bidadari 300.000 bilik pun. Jangan itu ya. Okey. Jadi kesimpulannya, itulah kelebihan orang yang berjuang, orang yang apa ya, orang yang menjadi mujahid agama Allah Subhanahu Wa Taala berbanding syuhada, berbanding orang yang mati syahid. Jadi berdasarkan kepada hadis Nabi yang kita bincangkan tadi, berarti kedudukan orang mati syahid sedikit di bawah daripada kedudukan orang yang mujahid agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jelasnya. Nah, sebab itulah ya, kiri kanan depan belakang, pusinglah arah manapun, kita berusaha ya, marilah kita berusaha untuk menjadikan diri kita ini sebagai mujahid agama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu ya. Terutamanya ya, terkait dengan bidang mengajar orang lain kepada kebaikan, mengajar agama kepada orang lain. Nah, okey. Kemudian katanya dalam sebuah hadis diceritakan ya, di dalam sebuah hadis diceritakan, disebutkan diceritakan. Sebab kadang-kadang kita bertingkah istilah. Kadang-kadang sebut itu berarti pernyataan sesuatu. Ya. Nah, kadang-kadang sebut itu berarti penceritaan sesuatu. Nah, ini terkait penceritaan. Nah, Walid berkembang sikit ke depannya untuk kamu orang ya, dalam konteks penggunaan istilah, penggunaan dan pengembangan istilah. Nah, ini hal penting dalam keilmuan. Ya, hanya saja kita mengaji sistem pondok, jangan anggap remeh ya. Ya. Jadi sistem pondok pun ada ilmu balaghahnya, ada ilmu bayannya. Nah, itu merupakan ilmu pengembangan bahasa dan istilah-istilah yang digunakan. Tapi ketinggalan sudah keilmuan itu. Bukan ilmunya ketinggalan, kita yang ketinggalan daripada mempelajarinya. Okey. Jadi oleh sebut tadi ya, dalam sebuah hadis disebutkan, perkataan sebutkan itu ada yang kalau penceritaan disebut diriwayatkan, gitu kan? Kaku. Okey. Kalau di dalam penceritaan disebut diriwayatkan, kalau dalam luar daripada penceritaan, sebagai contoh disebut pernyataan. Ganggu. Memang terganggu. Ini musim penyakit pelik-pelik juga ni. Kemarin balik rasa macam mau demam, balik semua ada bersin yang kuat. Hari ni okey. Hidung masih ada sumbat-sumbat.
badan masih ada rasa sakit-sakit. Esok mungkin datang balik demam, mungkin tentu saja. Tidak sembuh sepenuhnya. Okey. Nah, jadi kita lanjutkan perkataan kita tadi ya. Dalam sebuah hadis disebutkan diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, ini bererti penceritaan tentang Nabi Musa alaihissalam. Sebab itu perkataan disebutkan kita bezakan. Ada disebutkan dengan pernyataan, ada disebutkan dengan penceritaan, kita sebut sudah tadi. Okey, jadi kisahnya apa? Ceritanya apa? Cerita Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, salah seorang Rasul Allah dan salah seorang ulul azmi. Tadi saja kita belajar ya. Nah, okey. Apa pertanyaan Allah kepada Nabi Musa? Musa katanya, Musa, apakah engkau telah mengerjakan sesuatu amalan untukku? Apakah engkau telah melakukan sesuatu untukku? Seolahnya begitu. Pertanyaan Allah kepada baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Apakah engkau telah melakukan sesuatu untukku? Sesuatu amalan untukku? Nah, jawab Nabi Musa, Tuhanku, aku telah salat, puasa, bersedekah, bersujud kerana-Mu, serta memujimu, membaca kitabmu, dan berzikir kepadamu. Nah, itu jawabnya baginda Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seolah-olah Nabi Musa menyangkakan dia sudah mengerjakan semua. Ya, semua perkara, semua perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, padahal Allah bertanya tentang amalan untuk Allah. Sedangkan yang lain-lain itu untuk diri. Nah, saya telah solat, puasa dan bersedekah, bersujud kerana-Mu serta memujimu, membaca kitabmu dan berzikir kepadamu. Nah, itu jawabnya Nabi Musa alaihissalam. Padahal itu adalah amalan untuk diri kita sendiri. Ya, okey. Kemudian katanya, Musa alaihissalam, Allah menjawab, di dalam solat ada pembelaan bagimu. Ya, wahai Musa. Nah, terkait dengan solatmu, nah di sana ada pembelaan bagimu. Maksud pembelaan, solat itu nantinya menjadi pembela. Solat itu nantinya menjadi peguam. Seolahnya begitu ya kan. Majasnya menjadi peguam kepadamu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olahnya begitu. Maka dalam solat itu ada pembelaan bagimu. Dalam puasa itu ada syurga untukmu. Ya. Dalam sedekah itu ada naungan untukmu, naungan di padang mahsyar begitu kan, keteduhan. Dan di dalam tasbih ada cahaya untukmu. Nah, jadi berarti dalam setiap amalan-amalan yang disebutkan oleh Nabi Musa, nah, semuanya kembali kepada Nabi Musa itu sendiri. Majasnya, kiasannya, metaforanya sama. Kalau dalam konteks kita berarti kembali kepada kita sendiri. Kau solat kembali kepadamu sendiri. Kau bersedekah kembali kepadamu sendiri. Kau berpuasa kembali kepadamu sendiri. Begitu kan? Kau bertasbih, berzikir, membaca Quran. Semua amalan itu nantinya kembali kepadamu kebaikannya. Faham tak? Nah, yang Allah maksudkan kepada Nabi Musa, apa yang kau lakukan untuk amal yang kau lakukan yang kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu maksudnya. Okey. Nah, Musa mendengar itu, lalu apa amalan lain yang engkau kerjakan untukku? Itu pertanyaan tadi ya. Lalu apa amalan lain? Amalan lain daripada yang nantinya kembali kepadamu, yang kau kerjakan untukku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Nabi Musa terus menjawab saja, ya Tuhanku, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat aku kerjakan untukmu. Nabi Musa minta kepada Allah, tunjukkanlah wahai Allah, amalan yang boleh kulakukan untukmu, bukan kembali kepadaku. Nabi Musa AS, Allah SWT menjawab, Allah SWT menjawab, Musa AS, apakah engkau menolong waliku? Nah, itu pertanyaan Allah SWT. Apakah engkau menolong waliku? Nah, apa maksud wali di sini? Sama saja seperti yang kita maksudkan. Wali adalah orang yang sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi dalam konteks yang sedang kita bincangkan, orang yang sempurna hubungan dengan Allah SWT tidak mungkin meninggalkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tidak mungkin, Pak. Faham kah?
Nah, kerana kesempurnaan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala tertakluk kepada bagaimana sempurnanya kita menerima syariat Allah Subhanahu wa taala, betul? Nah, begitu. Jadi tidak ada orang yang boleh mendakwakan sempurna hubungan dengan Allah sedangkan penerimaan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala tidak benar. Betul ya? Nah, orang yang syariat terhadap orang yang menerima syariat Allah Subhanahu wa taala secara tidak benar, secara tidak sempurna, maka mustahil ya untuk sampai kepada sempurna hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas sendiri ya. Jadi jangan nanti kita terkejut dengan dakwaan-dakwaan yang berbagai-bagai. Orang sekarang ini macam-macam. Kan? Macam di Indonesia sana. Dia menghimpunkan para janda. Kemudian dia mengguna pakai para janda itu. Kemudian dia declare dia waliullah. Kan? Datang wahyu kepadanya lah. Begitulah, beginilah. Nah, projek semua janda-janda itu. Ya kan? Sedang dia itu berserbannya, berjubahnya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi berarti apa? Berarti nanti wujud saja macam-macam hal ya, macam-macam keadaan. Jadi kita pertegaskan, tidak ada kesempurnaan hubungan dengan Allah SWT. Tidak mungkin berlaku selama mana ya, selama mana kita tidak menerima perintah Allah, syariat Allah secara sempurna. Siapapun. Nah, kalau lihat dia pakai seluar pendek saja, kan, tidak solat dan sebagainya, tapi bilang dia sempurna hubungan dengan Allah, itu pembohongan. Kan? Nah, kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk mengajar orang lain. Nah, ada keadaan-keadaan itu. Itu pun para ulama mengatakan, para ulama termasuk Maulana Mursyid Abdul Qadir Jailani rahimahullah taala mengatakan, jika bertemu begitu tinggallah, sekalipun dia waliullah. Kan? Sekalipun benar dia waliullah, tinggalkan. Kenapa? Karena mungkin keadaannya itu membawa fitnah kepada kita. Faham tak? Begitu. Mana tahu nanti ada waliullah pakai seluar pendek saja dia waliullah. Mungkin kan? Mana kita tahu? Sebab sejarah menceritakan banyak waliullah terdiri daripada orang-orang yang gila di dunia. Gila dia di dunia, tahu tak? Nah, tapi dia di sisi Allah waliullah. Bukan pelik kan? Sebab itu kita tengok orang gila solat. Balik pernah tengok orang gila dia, tapi dia solat. Sampai orang tidak kasih dia masuk masjid. Sebab pakaiannya begitu begini kan dengan apa. Nah, dia solat di luar saja, mengikut imam. Imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Boleh saja tunggu, tidak mau pergi solat jemaah, baku tunggu tengok saja. Nah, betul. Dia ambil wudu, dia solat. Nah, itu keadaan. Tapi di sisi Allah SWT mungkin saja dia aulia kan. Tidak berdosa dan sebagainya. Dan kita pun jangan terlalu terpengaruh. Nah, ada di kalangan apa? Nah, mereka mengatakan Habib itu sebagai waliullah. Baju pun tidak pakai dia. Pakai kain pun selak-selak sampai lututnya nampak duduk sak rokok. Mereka mengatakan dia waliullah. Kan? Nah, itu pun satu hal. Kita tidak menafikannya. Allah berhak untuk menjadikan wali siapapun. Tapi macam kita sebut tadi, Maulana Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullah ta'ala sendiri dalam kitab apa? Fathul Rabbani, dalam Fathul Ghaib. Antara lain dia bilang, kita perlu tinggalkan. Kalaupun benar dia waliullah, kita tidak boleh berserta dengannya. Kenapa? Nanti terjadi fitnah, fahamkah? Kepada orang awam. Ya, nah, jadi bukan kita dipengaruhi, kita terpengaruh. Bukan begitu, Pak. Yang terjadi sekarang kita mudah saja terpengaruh. Terpengaruh dengan hal-hal itu, terpengaruh dengan hal-hal ini, terpengaruh dengan isu-isu begitu, isu-isu begini, yang sampai-sampai ada lagi tanggungjawab yang lebih besar. Dan kita abaikan begitu saja. Okey. Nah, jadi Tuhanku, kata Musa AS, kata Nabi Allah Musa AS, Tuhanku, tunjukkan kepadaku amalan yang dapat aku kerjakan untukmu. Nah, Musa AS, apakah engkau menolong waliku? Nah, itu pertanyaan Allah ya. Wahai Musa, apakah engkau menolong waliku? Yakni orang-orang yang sempurna hubungan denganku. Apakah engkau memusuhi musuh-musuhku? Ya, apakah engkau memusuhi musuhku? Nah, dua persoalan langsung tidak langsung. Satu, engkau menolong waliku. Yang kedua, apakah engkau memusuhi musuhku? Ini berarti
membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, menyintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rentetannya kalau kita merujuk kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas itu. Jadi Allah bertanya kepada Nabi Musa, apakah kau menolong waliku? Nah, perkataan menolong waliku, wali di sana terkait dengan, langsung tidak langsung terkait dengan mujahid agama. Itu, ya kan? Langsung tidak langsung wali di situ terkait dengan, ya berdasarkan kepada rentetan hadis yang kita baca tadi, nah itu terkait dengan mujahid agama. Siapa mujahid agama? Orang yang mengajak kepada ma'ruf dan mencegah mungkar. Orang yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Nah itu. Yang pertama, yang kedua dan yang ketiga adalah orang yang menyintai seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, membenci seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keterkaitan dengan perkataan menolong waliku. Di sini ya, di poin yang kita sedang bincangkan. Nah, kedua, apakah engkau memusuhi musuhku? Nah, itu pemaknaannya terkait tadi, apakah engkau membenci apa-apa yang aku benci, ya, dan kau menyintai apa-apa yang aku cintai, kata Allah SWT. Nabi Musa AS pun mengerti. Nah, Nabi Musa pun mendengar itu, faham dia. Ya, berdasarkan dia Nabi, dia Rasul, itu kan. Nah, apa yang dipertuturkan oleh Allah kepadanya itu, dia mengerti, dia faham. Ini dia tidak perlu masuk sekolah, tidak perlu belajar macam kita. Ya kan? Nah, kita ini kerana hati kita mati kah, anak hati kita gelap kah, macam manakah, itu yang menuntut kita mengajar, belajar dan sebagainya. Nabi Musa AS datang sekali pengajaran, tahu sudah dia, faham sudah dia. Kan dia seorang Rasul, begitu. Tadi kita bincang tentang tentang maksumnya para Rasul. Okey. Jadi Nabi Musa AS pun mengerti bahawa amalan yang paling utama, nah paling utama di situ maksudnya yang menghubungkan kita dengan Allah, ya, bukan kembali kepada kita, sebaliknya amalan yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah mencinta dan membenci kerana Allah Subhanahu wa taala. Mencinta berarti kita mencinta apa yang dicintai oleh Allah, dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kerana Allah. Nah, serta membenci musuh-musuhnya, serta membenci musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Langsung tidak langsung kita belajar sudah, musuh Allah adalah musuh kita. Musuh kita adalah musuh Allah. Nah, soalnya sekarang ada berapa musuh kita? Ada berapa musuh Allah? Itu pertanyaan lazim terkait dengan istidlal, terkait dengan dalil-dalil Al-Quran. Ada berapa, Lina? Ada berapa musuh Allah? Ada berapa musuh kita? Nanti kita kaitkan musuh kita adalah musuh Allah. Musuh Allah adalah musuh kita. Ada berapa? Nah, pikir bah, itu mudah saja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada lagi bah. Sampai 10 kah, 20 kah, 30 kah, aku pun tidak tahu. Aku tulis saja. Nah, kau mau kasih tahu berapa Mimi? Alina dulu bah. Ada berapa? Ya, Allah SWT menyebut dalam Quran-Nya. Ini tentang apa? Kalau menurut Imam Ghazali, tentang mengenali musuh. Ya, dalam pendekatan Imam Ghazali, dalam kitab Ihya, kitab Minhajul Abidin, dia mengatakan bahawa untuk salik, ya, untuk orang-orang yang berjalan kepada Allah SWT, sangat penting mengenali musuh. Sangat penting mengenali musuhnya. Supaya apa? Supaya musuh itu tidak dapat mempengaruhi kita. Faham tak? Nah, jadi sama saja. Sekarang kita pun salik. Kita pun sedang berjalan kepada Allah SWT. Nah, sangat penting kita mengenali musuh-musuh. Supaya musuh-musuh ini tidak dapat mempengaruhi kita. Nah, sekarang soalnya siapa musuh? Nah, musuh pun kita tidak tahu bahawa Walid. Jadi, selama ini kau macam mana kau pertahankan kau punya diri. Begitu kan? Bagaimana kita mampu mempertahankan diri kita daripada dirosakkan misalnya oleh musuh-musuh itu. Sedangkan musuh pun kita tidak tahu.
Mungkin musuh itu masuk dalam mata kita kah, dalam telinga kita kah, dalam otak kita kah, dalam darah kita kah, dalam apakah. Nah, yang menyebabkan kita pun tidak sadar bahawa kita sebenarnya sedang berkompromi, berkomplot, bergabung dengan musuh. Faham kan? Nah, itu pengajian hari Sabtu depan ini. Hari Sabtu depan kita akan belajar Fathur Rabbani, nah kita akan berbincang tentang itu. Nah, tentang kita sebenarnya berkompromi dengan musuh Allah. Tapi kita tidak sadar, kita tidak tahu. Nah, kita dipura-purakan, kita ditipu, ya, seolah-olah macam menjadi hamba Allah yang baik. Padahal kita sedang berpakat dengan musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, masya Allah, tabarakallah. Minggu depan kita akan belajar itu. Ya. Nah, padahal kamu orang belajar lebih dari kitab itu sudah. Paham kan, Mimi? Nah, jadi sebab itu boleh tanya berapa. Nah, aku saja tulis sampai 7, sampai 10. Nah, aku punya suka mau tulis sampai 300 pun. Ya kan? Nah, jadi tanya, siapa musuhmu, Lina? Yang nanti kemudiannya kita akan declare itu juga musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini seluar-seluar anak-anak ini siapa punya ya? Seluar baju. Nah, kasih supaya tidak terkejut mah. Aku tahu bahasa psikologinya. Bila aku tulis banyak begitu, kau cuma ingat 2 saja. Nah, jadi kau terkejut sudah. Ya kan? Nah, itu psikologi saja. Nah, sebab itu Walid boleh mengajar profesor, tahukah? Kau profesor sekalipun, Walid boleh mengajar. Ya, walaupun Walid tidak sampai tingkat profesor. Nah, itu sebabnya. Okey. Nah, paling-paling kau tahu apa, Lina? Iblis, okey. Nah, iblis sebagai musuh. Lagi? TO. Kau tiba-tiba TO bermusuh apa pasal? T-Ais. Tadi TO sekarang T-Ais pula. Apa hal kau ini? Kena sakit apa? TO, T-Ais tiba-tiba ini. Syaitan. Oh, syaitan. Dia mau sebut syaitan. Bunyi TO, T-Ais saja. Nah, okey, terima. Syaitan lagi? Nafsu. Nah, sebut saja, sebut saja. Nah, cukup. Mimi pula sebut. Nah, lanjut. Nombor 4. Apa lagi musuhnya? Mikari. Kau tiba-tiba mikari, kenapa Mimi? Sama saja. Sama saja dengan Lina. Kompromi. Berpakat. Setuju. Suka sama suka. Okey. Okey. Nah, ini disebut oleh Mimi dengan Lina. Iblis adalah musuh kita. Syaitan adalah musuh kita. Nafsu adalah musuh kita. Lagi? Apa lagi? Mau sebut lagi kah? Kau mau tambahkan dan tahu? Nah, terserah. Yang memang istilah itu ada di dalam Al-Quran langsung, tidak langsung ada dalam hadis. Dan menjadi perbincangan ilmiah. Ya kan? Nah, mau sebut apa? Rantau. Apa? Syirik. Syirik itu penyakitnya. Syirik itu syirik itu penyakitnya. Syirik itu ini kita kait dengan syaitan tadi. Nah, di salam dalam ini saja. Racun-racun yang dibawa. Okey? Terkait dalam itu saja. Nah, sekarang poin-poinnya. Musuh yang dikenali. Ada objeknya, ada bentuknya, ada apanya. Okey. 4. Jul. Jangan kasih masa jalan, bos. 9.20 sudah. Mizi mau jawab. Okey, apa Mizi? Nah, kau tengok Jul buat apa? Kau kasih stres Jul saja. Tahukah dia? Dia itu baru bab demam belum baik lagi itu. Kau pun demam belum baik. Kau jangan kasih stres dia, dia jangan kasih kau stres, bah. Nah, boleh orang kafir? Betul? Tapi kalau dalam istilah kerohanian dia tidak sebut begini. Kalau dalam istilah kerohanian nanti yang ini orang kafir itu disebut istilahnya disebut apa? Ini disebut orang kafir di sini ya. Disebut syaitan manusia dan syaitan jin. Yang menjadi musuhmu adalah syaitan manusia, syaitan jin, disebut begitu. Kerana orang kafir itu dibincangkan di sisi akidah, gitu kan?
Nah, jadi kita pakai perkataan yang boleh disebutkan syaitan manusia. Yang kelima, syaitan jin. Nah, ini yang menjadi musuh. Okey. Nah, setakat ini, 5 ini adalah paling umum disebutkan di dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis-hadis baginda Rasul, dan para ulama ketika memberi nasihat pengajaran mereka mengungkapkan inilah musuh-musuhmu dan inilah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sama saja, kan? Jadi kita langsung tidak langsung kita sebut iblis ya, syaitan ya, nafsu ya. Syaitan manusia berarti manusia yang berperangai dengan syaitan, manusia yang terkena ataupun manusia yang termakan, terkait, tersangkut dengan racun daripada iblis itu kan. Nah, kita sebut syaitan manusia dan jin. Ini berarti penglibatan manusia. Manusia juga boleh menjadi musuh, jin juga boleh menjadi musuh. Ya kan? Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi bukan saja jin manusia, perniagaanmu. Ya kan? Nah, Allah menyebut itu. Berarti perniagaanmu boleh saja menjadi musuhmu. Anakmu, istrimu. Oh, banyak hal dalam Al-Quran ya. Cuba buka ayat-ayat tentang Allah mengatakan janganlah satu perniagaan, satu anak pinak. Anak pinak. Kedua, isteri. Berapapun isteri ya, isteri-isteri. Nombor 3, disebut dalam Al-Quran isteri-isteri ya. Bukan disebut isteri saja. Isteri saja berarti satu. Isteri-isteri. Nah, berapapun istrimu, jangan sampai dia nanti menjauhkanmu daripada Allah, menjadi musuh kepada Allah SWT. Nombor 3, apa lagi? Kerabat. Kaum kerabat. Kaum kerabat. Nombor 4, perniagaan. Nombor 5, harta benda. Harta benda. Nah, nombor 6, ada lagi walaupun tidak ingat ya. Nah, jadi kita begitu saja. Nah, semua ini katanya boleh menjadi musuhmu. Apabila kita mendekatkan diri dengan Allah, kembali kepada Allah, ini semua boleh menjadi musuh. Anak pinak boleh menjadi musuhmu. Itu. Isteri-isteri pun boleh menjadi musuhmu. Kerabatmu pun boleh menjadi musuhmu. Perniagaanmu pun boleh menjadi musuhmu. Harta benda pun boleh menjadi musuhmu. Dan apalagi disebut di sana banyak. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwaluk taraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha. Nah, itu antaranya. Ahabba ilaikum itu tentang kita lebih kasih kepadanya daripada Allah SWT. Di sisi lain Allah mengatakan mereka-mereka ini adalah musuh bagimu. Ya, ketika engkau menyediakan diri untuk kembali kepada Allah, nah ini nantinya menjadi musuh langsung, tidak langsung, sedar, tidak sedar. Macam-macam Al-Quran memberi penjelasan. Nah, itu secara umum. Ya, secara umum tentang apa yang mungkin menjadi musuh kepada kita. Tetapi secara khusus yang menjadi musuh, nah itu. 1 sampai 5. Ini masyhur saja. Tersebut di dalam Al-Quran. Tersebut di dalam hadis-hadis Nabi SAW. Okey? Nah, jadi benci. Kita perlu membenci iblis. Ya, jangan mengikutinya. Ya, perlu bercanggah dengannya. Jangan mengikuti syaitan. Yang kita faham sudah syaitan itu adalah racun, adalah fitnah, adalah tipu daya. Berarti kita perlu mengelak daripadanya. Jangan mengikuti, siapa lagi tadi, nafsu. Yang sifatnya bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Ya. Jangan kita mengikuti syaitan manusia. Yang nanti mereka nantinya memandu kita ke arah penyelewengan, percanggahan dengan Allah SWT. Jangan juga ikut syaitan jin. Jin pun ada yang terpengaruh dengan syaitan, menyeleweng saja, sesat saja, bikin jahat saja, kacau manusia saja dan sebagainya. Ya. Nah, itu disebut syaitan jin. Jin yang terpengaruh dengan iblis. Sama saja keadaannya. Nah, mereka pun boleh juga menyebabkan kita jadi apa? Jadi sesat dan sebagainya. Okey. Jadi balik kita kepada Nabi Musa pun mengerti bahawa amalan yang paling utama, afdal, yang dipertanyakan oleh Allah SWT itu adalah tentang mencinta dan membenci kerana Allah SWT
serta membenci musuh-musuhnya. Jadi kita ambil pengajaran itu. Ya. Nah, kita perlu mencinta. Kalau cinta, kita sebut cinta adalah perlu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mujahid agama yang kita sebutkan tadi. Yang sifatnya adalah mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan mereka membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Mereka menyintai apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Kan? Okey, selesai sudah tentang itu. Kemudian Musannif meriwayatkan katanya Abu Ubaidah ibnu Jarrah radhiyallahu taala, seorang sahabat Nabi yang mulia, yang dekat dia, disebut sebagai sahabat akrabin juga dia. Beliau pernah menjadi gubernur di Mesir. Ya, pada zaman Sayyidina Umar menjadi khalifah, nah Umar mengutuskan Abu Ubaidah ibnu Jarrah sebagai gubernur di Mesir. Okey. Mudah-mudahan Allah meridainya, berkata, apa katanya? Saya bertanya, yakni bertanya kepada Nabi SAW. Saya Abu Ubaidah ibn Jarrah sendiri. Berarti periwayatan ini periwayatan Abu Ubaidah al-Jarrah sendiri. Nah katanya, dia bertanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, syuhada mana yang paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla? Ini para sahabat ini mereka langsung saja bertanya kepada Rasulullah. Ya, di kalangan orang yang mati syahid, orang yang mati syahid macam mana paling mulia di sisi Allah Azza wa Jalla? Itu pertanyaannya kepada Nabi SAW. Baginda menjawab, orang yang mati syahid yang paling mulia di sisi Allah adalah seseorang yang mendatangi pemimpin yang derhaka, katanya. Seseorang yang mendatangi pemimpin yang derhaka, pemimpin yang bercanggah dengan Allah dan Rasul, pemimpin yang terlibat dengan maksiat. Nah, maksud di situ bukan semestinya dia berzina, bukan semestinya dia liwat, bukan semestinya dia tidak mau mengikut apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu sudah cukup memadai derhakanya. Faham kan? Nah, itu. Jadi seseorang yang mendatangi pemimpin yang derhaka, kemudian menyuruhnya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu terbunuh dia. Nah, kerana dia datang kepada pemimpin yang derhaka itu, kemudian mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, lalu dia terbunuh. Berarti mungkin dibunuh oleh pemimpin itu. Ya kan? Nah, itu orang yang syahid sebegitu, berdasarkan kepada persoalan ini, orang syahid sebegitu, maka itu adalah orang yang syahid yang mulia. Dalam kategori syahid yang mulia di sisi Allah SWT, paling mulia. Ya kan? Nah, nanti ada orang yang mati syahidnya kerana terkena anak panah sesat. Ini cerita syahid dalam peperangan begitu kan. Dia terkena anak panah sesat saja. Dia tenang minum kopi bagus-bagus sambil balut rokok daun, tiba-tiba datang anak panah sesat, top, mati dia. Nah, itu dalam medan perang juga kan. Berarti syahid juga dia. Nah, syahid itu tingkatnya ini misalnya. Ya kan? Nah, yang lain, tahap yang kedua mungkin yaitu syahid yang fayaqtuluna wa yuqtalun. Sama ada kita membunuh mereka atau mereka membunuh kita. Nah, itu berarti pertempuran. Kan? Nah, itu syahid tingkat kedua. Nah, ada lagi syahid yang tingkat lagi tinggi. Begitu kita berbincang. Apa? Yaitu seseorang yang mendatangi pemimpin yang zalim, ataupun pemimpin terutamanya, ya, orang-orang yang zalim. Nah, dia mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada kemungkaran. Ya kan? Nah, kemudian kerana ajakan kepada kebaikan, ajakan mencegah kemungkaran itu, dia terbunuh misalnya. Nah, itu biasa saja ya. Fir'aun, orang datang menegurnya, dia bunuh terus. Ya kan? Namrud sama saja. Nah, itu nafsu haiwan, itu terkait dengan nafsu haiwan. Kerana mereka berkuasa, mereka melakukan kezaliman ke atas manusia. Ya kan? Nah, jadi begitu juga dalam dunia mafia, ataukah dunia mafia. Walid sekarang-kadang tengok filem-filem, bukan filem, ini apa yang dipanggil ya, kajian tentang dunia mafia, kajian tentang Yakuza, ya, kajian tentang mafia Spanyol yang cukup terkenal itu, apa namanya? Kemarin saja aku ingat namanya itu. Mafia Amerika, mafia sebelah Amerika Latin itu dipanggil kartel. Kan? Nah, sebelah sana istilahnya adalah kartel. Jadi ada mafia dadah, kartel dadah.
Tu kawan Walid, sahabat baik Walid itu yang apa namanya itu, tokan dadah besar di Kolombia itu, tahu kan? Apa namanya? Lupa sudah. Apa namanya Ki? Pablo Escobar. Nah itu kawanku itu. Tahu tak? Itu raja dadah besar Kolombia itu, Pablo Escobar. Itu contoh ya. Jadi dunia mafia ini memang dia begitu. Datang kau datang mau menegurnya supaya berlaku kebaikan, pum, tembaknya mati terus. Begitu. Kan? Contoh, Walid mau kaitkan tentang apa ya? Tentang dunia mafia. Kemudian satu sisi lain adalah dunia yang kita sebut secara umum, mendatangi seorang pemimpin yang derhaka, yang zalim, yang bermaksiat kepada Allah. Nah, kau mengajaknya kebaikan, mencegah kemungkaran, dia mungkin membunuhmu. Nah, kematian seperti itu, syahid seperti itu dianggap sebagai syahid yang paling mulia dalam kategori syahid. Faham kah? Nah, begitu. Okey. Jika dia terbunuh, katanya, jika dia terbunuh, datang mujahid agama ini, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Kemudian jika dia terbunuh, tadi cerita terbunuh ya. Nah di sini jika dia terbunuh, kalam tidak bekerja setelah itu. Kalam di situ maksudnya catatan Allah Subhanahu wa taala terhenti di situ. Ya, kalam tidak bekerja setelah itu. Kalaupun hidup, ia tidak bergerak. Nah ini gambaran apa? Gambaran untuk menunjukkan bahawa posisi syahid yang paling mulia adalah yang disebutkan tadi itu. Jadi kalau kita bahagikan kepada 3 bahagi, syahid yang paling rendah, syahid yang sederhana, dan syahid yang paling mulia. Seolahnya begitu. Faham kan? Nah, dia katakan, jika tidak terbunuh, gitu. Jika dia tidak mati. Nah, datang dia mengajak kepada ma'ruf, mencegah mungkar. Kemudian dia tidak terbunuh. Jika tidak terbunuh, kalam tidak bekerja setelah itu. Artinya apa? Nah, artinya, kalam tidak bekerja untuknya setelah itu. Ini majaz ya. Allah tidak mencatatkan lagi dosa kepadanya selepas itu. Mujahid itu. Ya. Allah, kalam tidak mencatatkan lagi dosa kepadanya setelah itu. Setelah dia mendatangi orang zalim, kemudian mengajak kepada kebenaran, mengajak kepada kebaikan, juga mengajak kepada ma'ruf, mencegah mungkar. Ya. Tetapi dia tidak terbunuh maksudnya. Ya, menyebabkan dia mungkin nanti dibuang daerah kah, di mana kah begitu. Nah, tinggal dia saja misalnya di situ. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kalam tidak bekerja setelah itu. Berarti tidak ada catatan untuknya selepas itu, melainkan kebaikan saja. Ya kan? InsyaAllah, tabarakallah. Jadi kita perlu berebutkan ini. Nah, Allah mencatatkan kita kebaikan. Tidak ada dosa lagi selepas itu. Melainkan kita memang melakukan yang berdosa sengaja. Ya kan? Nah. Kalaupun hidup, nah katanya, kalaupun hidup, ia tidak bergerak. Ya, kalaupun kalam itu hidup, tetapi kalam itu tidak bergerak. Berarti tidak mencatatkan. Ya, InsyaAllah, tabarakallah. Ini satu kemuliaan. Ya, ini satu kemuliaan. Nah, Walid memang mudah-mudahan kerja-kerja yang kita lakukan seperti ini, nah ini termasuk di dalam apa yang kita sebut tadi istilahnya mujahid bumi, gitu kan. Walid pun harapkan begitu, macam Ustaz Naim juga kami sembang-sembang, memang kami mengharapkan begitu. Tua sudah, mau buat apa lagi? Mau perang, tidak mampu perang, mau perang dengan siapa? Kan? Mau pergi sana, pergi sini, tidak mampu lagi sudah. Kan? Pergi mengajak orang kepada kebaikan, pergi mencegah orang, nah tidak berkeupayaan sudah. Nah, walaupun ada sisi-sisi lain yang boleh dibuat misalnya kan. Nah, Walid lebih memilih sisi ini. Sisi mengajar, membentuk, membina, kan? menginsankan manusia. Itu sisi menginsankan manusia, ya, mengajak manusia jadi insan, jangan manusia saja, kan? Gitu. Okey. Kemudian kata musannif Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala, ini imam besar, ya, imam besar, Imam Hasan Al-Basri, imam yang menjadi pintu antara sahabat dengan tabi'in, ya kan? Yang menjadi pintu antara sahabat dengan tabi'in. InsyaAllah, tabarakallah. Jadi ada orang yang menyebut, ada para ulama kita yang menyebut
dia seperti matahari kepada tabi'in. Ya. Matahari berarti yang mencahayakan kepada kelompok tabi'in. Ya, dalam arti kata yang lain, tabi'in pun muncul-muncul mereka berarti kebingungan juga kan. Mau cari siapa, mau cari siapa, mau cari siapa dari sudut keilmuan kita andaikan begitu. Nah, tiba-tiba datang Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala ini. Nah, dialah yang menjadi penerang ya, dari sudut keilmuan. Nah, di samping dia ada lagi beberapa orang, tapi kebanyakannya ketika itu jadi Mu'tazilah sudah. Paham tak? Ada yang jadi Mu'tazilah, ada yang jadi macam-macam. Seperti sesat menyeleweng ya. Nah, tinggal beberapa orang yang masyhur. Diceritakan salah seorang yang paling masyhur adalah beliau sendiri, Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala. Gurunya Imam Abu Hanifah ya. Guru besarnya Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Okey, katanya Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala meriwayatkan. Nah, dia meriwayatkan hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda Nabi? Syuhada berarti orang yang mati syahid. Yang paling utama ay paling afdal. Paling utama ay afdal. Dari umatku adalah orang yang mendatangi pemimpin yang derhaka, ya, memerintahkannya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran. Lalu ia terbunuh. Itulah syahid. Tempatnya di syurga adalah antara tempat Hamzah dan Ja'far. Nah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hasan al-Basri ini menguatkan hadis yang disebut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah tadi. Jelas ya? Nah, itu dari sudut bagaimana satu hadis mendukung hadis yang lain. Nah, itu nanti kita belajar kalau ada kesempatan. Nah, 6 bulan ini tidak sempat. 6 bulan ini kita menghabiskan apa yang ada saja. Nah, itu mungkin ke depan. Siapa yang mau alim, siapa yang mau apa. Nah, kita akan belajar ke depan tentang bagaimana satu ayat mendukung ayat yang lain, bagaimana satu hadis mendukung satu hadis yang lain dalam menguatkan hukum. Ya, nah itu. Itu dipanggil apa ya? Dipanggil pengajian istidlal alal hukum. Ya, istidlal dalil-dalil kepada hukum. Siapa yang belajar fiqh nanti dia sampai kepada dalil-dalil hukum. Yang belajar usuluddin khusus pun nanti dia sampai kepada dalil-dalil ayat. Ya kan? Yang belajar tasawuf pun nanti dia sampai kepada dalil-dalilnya. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Apa dalil tentang ini? Apa dalil tentang itu? Berarti kita lengkap pengetahuan kita sampai kepada istidlal, sampai kepada dalil. Nah, ada dalilnya. Tentang ini ada dalilnya. Tentang itu ada dalilnya. Baru betul, kan? Ini kita pun buat amalan tidak ada dalil. Main ikut saja. Dalilnya apa? Mana ada dalil? Ku tengok orang. Nah, ini taklid ini adalah sesuatu yang berbahaya. Ya. Nah, itu. Okey. Jadi apa katanya? Katanya Hasan al-Basri rahimahullah taala meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syuhada yang paling utama dari umatku adalah orang yang mendatangi pemimpin yang derhaka, memerintahkannya berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, lalu ia terbunuh. Itulah syahid, kata Nabi. Tempatnya di syurga adalah di antara Hamzah dan Ja'far. Hamzah, Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhu, Sayyidus Syuhada. Disebut sebagai Sayyidus Syuhada adalah Hamzah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian Ja'far disebut Syababus Syuhada, pemuda syahid, ketua pemuda syahid. Adalah Ja'far, namanya Ja'far As-Sadiq. Kan? Apa yang dikenal dengan Abi Abdullah. Di kalangan Syiah sangat banyak meriwayatkan daripada beliau. Ya, dalam bentuk manipulasi, dalam bentuk penipuan. Ya. Kononnya qala Abi Abdullah Ja'far Sadiq radhiyallahu ta'ala anhu kada. Ya kan? Berkatalah Abi Abdullah Ja'far As-Sadiq, mereka menyebutnya Imam Abi Ja'far Sadiq rahimahullah ta'ala begini kata mereka, padahal itu adalah pemalsuan, padahal itu adalah pembohongan, bukan hadis. Faham tak? Nah, mereka menyandarkan, menisbahkan kepada Ja'far bin Sadiq. Kononnya Ja'far bin Sadiq itu adalah Syiah. Nah, padahal tidak ada kena-mengena. Ja'far bin Sadiq adalah para sahabat yang kecuali daripada Khawarij, kecuali daripada Syiah, berkecuali ya,
Sehingga kecuali itu kemudian kita namakan sebagai murji'ah marhumah begitu, kan? Yang tidak ada kena-mengena. Jadi siapa Ja'far Shadiq ini? Ja'far Shadiq inilah di dalam perang apa? Di dalam perang Yarmuk. Perang Yarmuk juga tidak salah Walid, ya. Yang dia memegang panji-panji ketika tangan kanannya terputus, dicantas, nah dia pulang panji-panji sebelah kiri. Nah, tetap sehingga sampai dia jatuh daripada kuda, panji-panji itu tetap, tangannya dipotong, dia peluk panji-panji itu. Faham tak? Nah, itulah dia, Ja'far As-Shadiq namanya. Rasanya kita ada buku sejarah tentang Ja'far As-Shadiq itu. Jika tidak salah Walid. Nah, Walid pun salah saja dalam soal perpustakaan ini, ya. Karena terlalu banyak buku, terlalu banyak topik, terlalu banyak tajuk, Walid pun tidak tahu, tidak ingat. Okey, nah itu. Jadi Hamzah itu disebut Syahidus Syuhada, ya, umum ketua segala syuhada, Sayyidina Hamzah dalam hadis Nabi. Dan Ja'far itu disebut Syababus Syuhada, ya, disebut sebagai syabab, pemuda syahid, ya, seorang pemuda yang menjadi ketua pemuda orang syahid, pemuda yang syahid. Macam mana meletak ayat aku pun tidak tahu, kan? Nah, nanti kalau Mizi syahid, nah kau akan berada di bawah Ja'far As-Shadiq ini di dalam syurga. Faham tak? Nah, datang Jul pun syahid, nah Jul pun berada di bawah Ja'far. Datang Rantau syahid, sama saja. Dan kalau Walid yang syahid tidak duduk di bawah Ja'far, duduk di bawah Sayyidina Hamzah radhiyallahu taala anhuma. Begitu. Faham tak? Nah, mudah-mudahan saja bagi kita ini angan-angan saja lebih, kan. Syahid ini syahid. Memang syahid apa? Syahid tidur malam-malam saja. Kan? Letak kepala 10-15 minit, qalu salama. Syahid sudah. Kan? Okey. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusha' ibn Nun. Ya, Nabi Yusha' bin Nun. Ini ada kisahnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yusha' bin Nun alaihissalam, aku akan membinasakan 40,000 orang baik dan 60,000 orang jahat di antara kaummu. Allah mewahyukan kepada Nabi Yusha' bin Nun bahawa Allah SWT sendiri akan membinasakan 40,000 orang baik dan 60,000 orang jahat di antara kaummu, yakni kaum Nabi Yusha' bin Nun. Kemudian bertanya Nabi Yusha' bin Nun, wahai Tuhanku, tentang orang jahat, nah bilangnya aku maklum. Nah, karena mereka jahat, jadi Allah mau membinasakan itu, terserah saja, soalannya begitu. Akan tetapi bagaimana dengan orang-orang baik? Nah, Nabi Yusha' bin Nun bertanya, bagaimana dengan orang yang baik 40,000 orang ini? Apakah mau turut dibinasakan juga? Sedang Allah mengatakan dia mau binasakan 40,000 orang baik, 60,000 orang jahat, berarti 100,000 total semuanya, kan? Nah, dalam 100,000 itu 40,000 orang yang baik, ya. 60,000 adalah orang-orang yang jahat. Nah, Allah mau membinasakan. Jadi Nabi Yusha' alaihissalam bertanya kepada Allah. Nah, tentang orang-orang yang buruk itu, orang-orang yang jahat itu, nah dia maklum saja mau dibinasakan. Bagaimana dengan orang-orang yang baik? Nah, itu pertanyaan Nabi Yusha' bin Nun kepada Allah SWT. Katanya sebabnya kenapa Allah membinasakan juga termasuk orang baik adalah kerana mereka tidak membenci kerana kebencianku, serta makan dan minum bercampur bersama orang-orang jahat. Nah, jadi sebab Allah membinasakan itu, pertama, mereka tidak membenci kerana kebencianku. Berarti mereka tidak membenci seperti mana Allah Subhanahu wa taala benci. Itu kan? Mau suruh kita campur juga dengan LGBT. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala membenci LGBT itu. Yang suruh campur dengan LGBT itu adalah PM10. Namanya Walid pun tidak tahu. Tapi dia adalah PM yang ke-10. Betul kan? Nah, dia menyuruh rakyat ini menerima LGBT. Dia menafsirkan ayat Al-Quran, kemudian menyandarkan kepada Profesor Dr. Ali Jum'ah, bekas mufti Mesir, kemudian menyandarkan kepada Habib Omar sebagai ulama, misalnya, kan. Nah, dia sandarkan kepada nama-nama ini, kononnya mereka mengesahkan LGBT. Nampak kan? Jahatnya. Nah, kalau aku cakap itu berarti jahat. Nah, itu saja kan ceritanya. Jadi sepatutnya kita membenci apa yang dibenci oleh Allah. Bukan manusianya, tetapi perangainya. Begitu kan?
Bukan manusianya, tapi kejahatannya itu dibenci. Jelas ya? Nah, Islam sangat jelas tentang itu. Tidaklah bermaksud kita membenci kejahatannya, berarti kita membenci mereka. Tidak. Ya kan? Kita sayang kepada mereka, kita perlu menyekat mereka daripada bentuk-bentuk kejahatan yang mungkin datang daripada mereka. Betul, Miji? LGBT, lesbian. Nah, itu cara jahat caranya. Ya kan? Gay, nah itu jahat caranya. Apa lagi? LGB. B apa? Bisexual. Ini makan keliling semua. Kan? Kambing pun dia makan, semua dia makan. Makan keliling semua. Tahu Jul? Bisexual tahu? Tahu, bagus juga. Kemudian apa? B, LB, LGBT, transgender. Tukar-tukar jantina ini. Perempuan jadi lelaki, lelaki jadi perempuan. Yang kita buat kerja itu Jul, lelaki tidak cukup ini, kau tahu kah? Indonesia kemarin mengisytiharkan 1 lelaki, 12 perempuan. Kemarin. Nah, rantau kalau kau pulang Indonesia, nah kau boleh sampai 12 juga. Nah, itu kalau kau pulang Indonesia. Nah, kemarin mengisytiharkan. Jadi alasannya yang menuntut pengisytiharan ini adalah apa ya? Adalah pergerakan wanita Indonesia. Nah, kalau lelaki hanya menikah 1 kata mereka, di mana mau dibuang lagi ini perempuan-perempuan ini? Nah, mereka menuntut poligami sudah di Indonesia sekarang. Siapa mau boleh pergi Indonesia, Pak. Majul? Nah, kita diam-diam saja pergi sana, jangan. 4 kita pasang sekali terus. Beranikah? Nah, Jul, kau berani, bah. Yang takut itu aku. Jul? Okey. Nah, kata Yusha' bin Nun, kita belum selesai isu ini ya. Jadi jawab Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak membenci kerana kebencianku. Jadi tafsirnya perlu di situ ya. Apa maksudnya di sini? Mereka tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Babit pencerahan ya, tafsir pencerahannya. Mereka yang mau dibinasakan oleh Allah, siapa? 40,000 yang baik itu. Nah, mereka orang baik yang berjumlah 40,000 itu. Yang mau dibinasakan oleh Allah terkait pertanyaan Nabi Yusha' bin Nun ini. Nah, rupa-rupanya Allah mau membinasakan. Sekalipun mereka baik, Allah tetap mau membinasakan mereka juga. Kenapa? Karena mereka tidak membenci sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membenci perangai buruknya. Contohnya LGBT. Allah tidak membenci manusianya. Gitu kan? Manusianya perlu dibentuk, diarahkan menurut acuan agama yang sama saja dengan orang-orang biasa. Yang Allah benci itu adalah perangainya, keburukan-keburukan yang datang daripadanya. Jadi jika Allah membenci itu, kita pun wajar, ya, kita pun mesti membenci itu. Nah, jadi mereka yang dibinasakan, yang mau dibinasakan 40,000 itu, mereka tidak membenci seperti mana mereka tidak membenci apa yang dibenci oleh Allah SWT. Itu satu. Kemudian katanya, serta makan dan minum bersama orang-orang jahat, katanya. Ya, jahat di sini bukan ini terjemahannya. Orang-orang yang bercanggah dengan Allah, orang-orang yang bermaksiat. Nah, itu maksud jahat ai maksiat. Serta makan dan minum bersama orang-orang jahat ai bermaksiat kepada Allah SWT. Nah, maksudnya apa di situ? Bercampur gaul, bermesra, berbahagia dengan orang-orang yang bercanggah dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Itu maksudnya. Kan? Berbahagia, bermesra. Nah, itulah yang kita bilang tadi. Mereka tidak memusuhi, bahkan mereka bercampur dengan musuh, bermesra dengan musuh. Nah, itu. Pahami Ji? Nah, kita sepatutnya memusuhi iblis kan? Bukan berkompromi dengan iblis. Kita sepatutnya bermusuh dengan syaitan. Kita sepatutnya bermusuh dengan apalagi yang kita catat itu. Syaitan manusia, syaitan jin, semua ini kita perlu bermusuh. Ya kan? Kecuali kita mempunyai kekuatan untuk mengajak mereka kepada Allah SWT. Sekiranya tidak, kita perlu menganggap mereka juga sebagai musuh. Karena mereka adalah musuh Allah. Berarti mereka juga boleh menjadi musuh kepada kita. Dan kita perlu memusuhi mereka. Nah, begitu. Jelas ya? Okey. Nah, itulah. Jadi kenapa Allah mau membinasakan kaum Nabi Yusha' bin Nun?
40,000 yang baik? Jawapannya kerana mereka baik, ya. Tapi mereka tidak membenci apa-apa yang dibenci oleh Allah. Memang dia haji, memang dia ustaz, memang dia tok guru, memang dia begitu, memang dia begini, memang dia orang soleh. Tapi dia menyokong PM10 untuk mendatangkan, membenarkan LGBT dan sebagainya. Tiba-tiba saja aku sebut PM10 lagi. Nah, sebagai contoh. Itu sebabnya Allah binasakan. Ya. Seolah-olah mereka tidak mengajak kepada ma'ruf dan mencegah mungkar. Nah, seolah-olahnya begitu. Nah, kerana itu dibinasakan. Allah, ya Allah, ampunkanlah. Kemudian kita tidak, ya. Aku cakap saja tiap-tiap hari, aku cakap saja, aku takut kita dibala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak tidak bercakap. Nah, soal orang mau dengarkah, orang tidak mau dengarkah, apakah kita mana tahu, ya kan? Itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan saja kita dapat ilmu pengetahuan. Nah, okey, boleh mau habiskan sikit ni. Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tidakkah kami memerintah kebaikan sebelum mengerjakan suruhnya? Tidakkah kami memerintah kebaikan sebelum mengerjakan seluruhnya? Dan tidak mencegah kemungkaran sebelum menjauhi semuanya?" Maksudnya, ya, bolehkah kami mengajak kepada kebaikan padahal kami belum mengerjakan kebaikan seseluruhnya atau belum sempurna begitu, kan? Bolehkah kami tidak mencegah kemungkaran kerana kami sendiri pun belum menjauhi sepenuhnya kemungkaran itu? Itu maksudnya. Nabi Muhammad SAW menjawab, perintahkanlah kebaikan walaupun kamu tidak mengetahui seluruhnya. Ya, perintahkanlah, ajaklah, serulah kepada kebaikan walaupun kamu tidak mengetahui ataupun mengamalkan seluruhnya. Ya, dan cegahlah kemungkaran, ya, walaupun kamu tidak menjauhi semuanya. Jawab Nabi Muhammad SAW. Nah, ini berarti, ya betul, kita pun belum baik seluruhnya. Tapi perlu kita ajak kepada kebaikan. Ya betul, kita pun belum meninggalkan keburukan seluruhnya. Masih ada itu ini. Nah, tetap saja kita mencegah kemungkaran sekalipun kita belum mampu meninggalkan kemungkaran-kemungkaran itu. Itu maksud Nabi SAW. Jadi katanya jawab Nabi SAW. Nabi menjawab begitu. Hadis ini riwayat Anas bin Malik. Setiap hadis yang diriwayat oleh Anas bin Malik, jika jalur daripadanya, ya memang betul. Ya, kecuali datang jalur-jalur selepas itu datang yang lain yang menyalahinya, contoh, ya. Okey. Seorang ulama salaf berwasiat kepada anaknya, ulama salaf. Nah, perhatikan perkataan ini, kita belajar tadi salaf, khalaf. Sebelumnya kita belajar sudah salaf, khalaf bagaimana. Nah, disebut di sini seorang ulama salaf berwasiat kepada anaknya, apabila seseorang dari kamu hendak memerintahkan kebaikan, teguhkanlah dirimu. Ya. Apabila seorang daripada kamu hendak memerintah kepada kebaikan, hendak mengajak kepada kebaikan, teguhkanlah dirimu, tetapkanlah kita. Ya. Tetapkanlah diri kita, berarti kita mau kepada kebaikan. Jangan kita sendiri pun sekejap kebaikan, sekejap keburukan, campur-campur saja. Teguhkanlah dirimu dengan kesabaran, katanya. Teguhkanlah dirimu dengan kesabaran dan yakinlah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nasihatnya para ulama salaf. Barang siapa meyakini pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, ia tidak akan tersentuh penderitaan. Nah, ini terkait dengan apa? Terkait dengan wasiat salaf kepada anak mereka, ya. Pertama, wasiatnya adalah memerintahkan kebaikan, mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan. Itu pertamanya. Yang keduanya, teguhkanlah dirimu dengan kesabaran. Itu perintah yang kedua, seolah-olahnya begitu. Ya kan? Nah, yang ketiga, yakini pahala daripada Allah. Ya kan? Yakini pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat, barang siapa meyakini pahala daripada Allah, ia tidak akan tersentuh penderitaan. Itu yang keempat. Jadi ada 4 hal dalam nasihat ataupun wasiat ulama salaf ini. Ya, ambil pengajaran. Pertama, kita mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, teguhkanlah dirimu dengan kesabaran.
Berarti bina diri kita, teguhkan diri kita dengan kesabaran. Di samping memperbaiki diri kita. Yang ketiga, yakinlah pahala daripada Allah. Dengan bajikan daripada Allah Subhanahu wa taala akan ada pada siapa-siapa pun yang menjadi mujahid agama Allah Subhanahu wa taala. Yakin itu. Yang keempat adalah ia tidak akan tersentuh penderitaan. Orang yang menjadi mujahid agama Allah Subhanahu wa taala tidak akan disentuh penderitaan dunia, maksudnya. Nah, dia tidak akan menghadapi kepayahan apapun di dunia kecuali kepayahan mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Nah, itu dirasa apa ya, Nabi pun melaluinya, Nabi pun merasakannya. Ya kan? Kepayahan mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Adapun dalam hal-hal lain yang dia tidak ada rasa kepayahan, tidak akan rasa penderitaan. Ya, dalam soal makan, dalam soal pakaian, dalam soal dia tidak akan merasakan penderitaan. Kalaupun ada kelihatan seperti penderitaan, nah itu terkait dengan mengajak manusia kembali kepada Allah SWT. Ya, nah bukan senang mau mengajak manusia kembali kepada Allah. Ya, sebab itu Walid ajar sudah Nabi diutuskan kepada kita dalam dua sisi pandang umat. Ya, satu sisi pandang umatul ijabah, nah, itu mudah bagi Nabi. Nah, satu lagi sisi pandang umatul dakwah, itu yang susah bagi Nabi. Ya, Nabi sampai-sampai digelarkan sebagai ulul azmi, nah kerana itu, karena berhadapan dengan umat dakwah. Ya, Nabi mau mengajar, mau mencelikkan akal, mau mencerdikkan. Bukan satu hal yang mudah ya. Karena manusia datang daripada bodoh, banyak cerdik betul. Nah, mau mencerdikkan manusia itu yang payah, itu yang susah. Dan kerana itulah bagaimana Nabi kita SAW digelarkan dengan ulul azmi. Jelas ya? Okey, kemudian kata musannif, selesai sudah kita tajuk itu, kita akan masuk pada hari akan datang tajuknya jihad ya. Tajuknya jihad pada muka surat 187 ya. Insya-Allah kita sambung. Kemudian kata musannif, wallahu a'lam. Nah, ada soalan kah? Tiada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah lana futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin waj'alna min ibadikas salihin. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.